siang para pemirsa yang saya hormati, kembali lagi bersama saya Virginia Ratu. Pada siang hari ini saya akan membahas topik yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang tanggapan orang dewasa ataupun orang tua terhadap pergaulan anak-anak di masa kini. Seperti yang kita ketahui, teknologi dan informasi telah berkembang dengan pesat, sehingga teknologi dan informasi sendiri dapat mempengaruhi cara anak-anak dalam bergaul. Mulai dari media sosial hingga aplikasi pesan antar, ruang sosial anak-anak sekarang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Perubahan ini tentu membawa berbagai tantangan baru bagi para orang tua. Bagaimana para orang tua dapat mendampingi dan mengarahkan anak-anak di tengah derasnya budaya luar. Oleh karena itu, mari kita dengarkan bersama pemaparan dari para narasumber-narasumber kita. Untuk rekan yang ada di lapangan, saya persilahkan. Baik, telah hadir bersama saya seorang narasumber yang merupakan siswa SMA. Boleh diperkenalkan dirinya? Nama saya Arel, umur 16 tahun. Oke, Arel sebagai seorang pelajar dan anak muda, mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana kehidupan Anda saat ini? Saya sekarang sedang aktif di kegiatan gereja dan sering mengikuti ibadah pemuda dan aktivitas lain di sekolah. Baik, menurut Anda kira-kira siapa saja yang memiliki pengaruh besar dalam pergaulan remaja? Menurut saya yang berpengaruh dalam pergaulan saya itu orang tua dan saudara-saudara terdekat saya, karena orang tua dan saudara saya sering mengingatkan bahwa harus melakukan hal yang baik dan menjauhi hal yang tidak baik. Pertanyaan selanjutnya, kapan waktu yang tepat menurut Anda untuk perlu lebih mengontrol diri dalam pergaulan? Ketika mungkin teman-teman saya mengajak saya untuk bolos atau menawari saya rokok dan minuman-minuman keras, kita harus menolak hal tersebut karena hal itu tidak baik. Di mana biasanya Anda melakukan pergaulan? Apakah hanya di sekolah saja? Saya biasanya dengan teman-teman saya bergaul di rumah saya, di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, dan bagaimana cara Anda untuk memastikan diri Anda agar tetap berada di lingkungan yang baik? Ketika ingin memastikan diri saya tetap di lingkungan yang baik, kita harus sering berdoa kepada Tuhan dan minta pertolongan bahwa kita harus tetap di lingkungan yang baik. Oke. Baik, selamat siang. Saya Denis Aurenao bersama narasumber Pak Bebi sebagai wali kelas. Berikut saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Bebi. Yang pertama, apa yang menurut Anda menjadi perubahan terbesar dalam pergaulan anak-anak masa kini dibandingkan dengan masa zaman Anda dulu? Baik, kalau menurut saya perubahannya terletak pada kurikulum. Kalau dulu kurikulum itu mendidik anak supaya bisa lebih respect atau menghormati terhadap orang tua. Tapi kalau sekarang kurikulum lebih memberi kebebasan dalam arah beberapa poin yang memberikan mereka kebebasan untuk tidak bisa, menurut saya mengajak mereka untuk kehilangan respect terhadap orang tua. Contohnya, kalau dulu anak-anak itu mau di luar atau di dalam lingkungan sekolah, ketika mereka melihat guru pasti mereka menegur dengan baik. Tapi kalau sekarang yang saya lihat sudah beberapa tahun terakhir ini, anak-anak respect terhadap guru atau orang tua itu ketika mungkin ada berpapasan saja. Kalau di sekolah misalnya ada jam KBM, itu mereka respect terhadap guru. Tapi kalau di luar KBM tapi masih di dalam lingkungan sekolah, itu respect terhadap guru agak lumayan kurang. Gitu. Jadi etika dan Baik, pertanyaan yang kedua, siapa saja yang menurut Anda memiliki pengaruh besar terhadap pergaulan anak-anak sekarang? Misalnya teman, media, atau orang dewasa lainnya. Kalau menurut saya pendidikan itu dimulai dari rumah masing-masing. Mulai dari orang tua sangat berperan penting. Yang kedua, kemudian dunia pendidikan. Yang ketiga baru komunitas. Nah, kedua ini dari rumah dan dunia pendidikan itu kalau jalannya bagus, otomatis dalam komunitasnya bagus. Biasanya kenakalan remaja terjadi karena ada anak-anak yang kehilangan kasih sayang orang tua. Misalnya di rumah orang tua sibuk atau orang tua tidak bisa memperhatikan anak yang baik, akhirnya anak-anak bisa memakai media di luar. Misalnya kalau akhirnya di sekolah pergaulannya bisa rusak, dan ketika di komunitasnya sehari-hari pun akan membuat dia semakin
rusak dalam pergaulannya karena tidak terlalu dibimbing oleh orang tua. Nah, menurut saya kalau apa yang jalan-jalan yang baiknya itu seperti misalnya guru mengajar di sekolah, apa yang diajarkan di rumah juga orang tua juga harus mengajarkan hal yang sama. Kalau mimpi saya itu bersama orang tua kita mendidik anak supaya tidak terjadi kesalahan ketika mereka bergaul di luar. Begitu. Baik, pertanyaan yang ketiga, kapan Anda merasa perlu untuk lebih memperhatikan pergaulan anak Anda? Apakah ada momen tertentu yang membuat Anda lebih waspada? Kalau menurut saya waktu yang tepat, saya rasa setiap waktu itu waktu yang tepat. Ketika kita bertemu dengan dia, setiap waktu. Kalau menurut saya, kalau saya kasih contoh di kelasnya saya, atau saya kan wali kelas. Jadi momen-momen terbaik itu saya ambil pada devotion pagi, di mana perasaan hati masih tenang pagi-pagi baru menghirup udara segar ketika masuk dalam sekolah kita. Memberikan mereka bimbingan lewat kebenaran firman Tuhan. Saya rasa bahwa segala sesuatu bisa dirubah karena dasarnya tepat, bahwa dasar pemikiran mereka saya ambil melalui kebenaran firman Tuhan, dan saya rasa itu cara terbaik untuk bisa memiliki waktu yang tepat atau quality time bersama mereka untuk merubah cara berpikir mereka untuk menjalani hari-hari begitu. Jangan Baik. terlalu panjang. Ya Pak, baik, berikutnya pertanyaan berikut, di mana biasanya anak Anda bergaul dengan teman-temannya? Apakah di sekolah, lingkungan rumah, atau di tempat lain? Tiga-tiganya ada. Di sekolah ada tempat lingkungannya sendiri dan komunitas di sekolah, di rumah juga ada komunitasnya. Di komunitasnya juga banyak, contohnya seperti yang suka futsal atau basket, itu mereka bisa punya komunitas lewat situ. Jadi enough. Selanjutnya, pertanyaan kelima, mengapa menurut Anda penting bagi orang tua untuk terlibat atau memantau pergaulan anak-anak? Menurut saya penting sekali karena tidak ada orang tua yang merencanakan hal yang terburuk terjadi dalam kehidupan anaknya. Begitu. Jadi menurut saya itu sangat penting. Jadi dunia keluarga, dunia pendidikan itu harus bisa bekerja sama. Seperti tadi yang saya sudah bilang di poin yang ketiga kalau tidak salah, bahwa bersama orang tua mendidik anak itu penting. Agar kita bisa, misalnya guru dengan orang tua itu bisa mengetahui kelanjutan tingkat pemahaman anak-anak atau fase-fase mereka mulai dari usia seperti ini atau kelas seperti ini, apa yang mereka pelajari sehingga bisa dikontrol dengan baik untuk mencapai masa depan mereka. Begitu. Baik Pak, berikut pertanyaan terakhir. Bagaimana cara Anda memastikan anak Anda tetap berada di lingkungan pergaulan yang baik dan aman? Kalau secara umum sih, kalau untuk memastikan masih fleksibel dengan keadaan, karena menurut saya anak-anak saya ini sudah masuk berganti fasenya ya, dari remaja beranjak dewasa. Jadi anak-anak ini perlu diarahkan, bukan dikekang. Harus memastikan harus di sini. Anak-anak bisa, ada pengalaman saya, anak-anak bisa rasa dikekang oleh orang tua atau guru atau siapapun. Jadi kita berikan mereka kebebasan, tapi kita memberikan nilai-nilai. Jadi misalnya nilai-nilai atau aturan. Jadi ketika mereka ada di tempat-tempat manapun, mereka bisa menentukan mana yang baik dan tidak baik. Jadi menurut saya tempat yang tepat itu bisa di mana saja, tapi yang paling tepat itu adalah mindset mereka kita rubah gitu. Jadi sudah. Oke, mungkin sekian itu saja dari saya. Dan saya Denis Aurenlo, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selamat siang pemirsa. Perkenalkan, saya Risha Radisti dan pada saat ini saya telah berada di sekolah SMA Kristen Citra Bangsa Mandiri Kupang bersama dengan salah satu narasumber kami, yaitu Bapak Hari, di mana beliau merupakan salah satu guru di sekolah Citra Bangsa. Baik, apa kabarnya Pak? Puji Tuhan, baik. Oke, Bapak, kita langsung ke pertanyaan pertama berkaitan dengan kenakalan remaja yang seringkali terjadi di zaman ini. Menurut Bapak, apakah ada perubahan dalam pergaulan anak-anak masa kini dibandingkan dengan zaman Anda dulu?
Baik, kalau diperhatikan di zaman sekarang itu kan perilaku anak remaja itu sering atau banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi juga salah satunya ya. Dan saya kira kalau dibandingkan dengan zaman dulu dan sekarang pasti berbeda, pasti berbeda. Nah, menurut Bapak, siapa saja orang yang memiliki pengaruh besar terhadap pergaulan anak-anak di masa sekarang? Ya, kalau orang yang berpengaruh terhadap perilaku anak remaja masa sekarang, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, salah satunya itu kemajuan teknologi mempengaruhi pola pikir daripada seorang anak remaja sehingga melakukan suatu tindakan yang mungkin di luar aturan. Kemudian yang pasti juga pengaruh pendidikan dalam keluarga. Ya, saya selalu katakan bahwa pendidikan dalam keluarga sangat mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk di dalamnya adalah anak remaja. Seperti itu. Jadi dipengaruhi oleh perilaku seorang anak remaja itu dipengaruhi oleh pendidikan keluarga, kemudian pergaulan dengan lingkungan, dan salah satu yang paling besar itu adalah teknologi. Oke, berdasarkan begitu banyak fenomena yang terjadi di masa kini, kapan Anda merasa perlu untuk lebih memperhatikan pergaulan, terkhususnya bagi anak-anak di lingkungan sekolah? Jika kita berbicara secara lebih spesifik, Pak Hari merupakan salah satu wali kelas yang memiliki anak wali. Nah, menurut Bapak, apakah ada momen tertentu yang membuat Anda itu lebih waspada terhadap pergaulan mereka? Kalau momen mungkin dari tingkat usia atau dari pergaulan mereka, ketika mereka sudah masuk SMA itu merupakan suatu momen yang sudah harus lebih waspada sebenarnya, baik itu kita sebagai guru, orang tua juga khususnya, karena di masa-masa ini, masa-masa mereka SMA itu mereka masa peralihan dan mereka sudah mulai banyak mengenal, ingin tahu banyak hal, dan hal ini membuat mereka ingin bertindak lebih, dan ketika mereka ada kesempatan, disitulah mereka bisa terjerumus. Nah, disinilah peran kita sebagai bapak ibu guru, kemudian sebagai orang tua juga di masa-masa mereka ini, kita harus lebih waspada, dan tentunya bagaimana kita menjalin komunikasi dengan mereka sehingga mereka tidak merasa sendiri. Jadi ketika mereka dalam situasi yang menurut mereka ini maksudnya apa, guru, orang tua harus ada untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka. Baik, pertanyaan selanjutnya, di mana biasanya anak-anak wali kelas Bapak itu seringkali bergaul dengan teman-temannya? Apakah hanya di rumah atau di sekolah, atau ada tempat-tempat lain yang seringkali dikunjungi? Kalau sejauh pantauan yang bisa saya lakukan, kalau anak-anak saya itu memang mereka juga selain mereka berteman di sekolah, mereka juga punya teman-teman, misalkan teman SMP-nya mereka yang tidak sama-sama sekolah di sini. Kemudian mereka juga kadang-kadang melakukan kegiatan, misalkan mereka traveling atau apa dengan teman-teman mereka yang di luar dari teman sekolah. Itu seperti mereka ke puncak, mereka ke pantai, mereka punya teman-teman seperti itu. Nah, ini yang kadang kita tidak bisa kontrol, teman mereka yang di luar itu apakah membawa dampak positif atau negatif. Bahkan teman-teman mereka yang di lingkungan pun yang mungkin bukan teman SMP, mungkin bukan teman sekolah yang sekarang, tetapi mereka punya tetangga misalkan, kita tidak pernah tahu pengaruh dari pergaulan mereka itu juga sangat-sangat besar pengaruhnya seperti itu. Oke, selanjutnya, tadi Bapak sudah sempat menyebutkan tentang pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak. Mungkin bisa dijabarkan secara lebih mendalam alasan mengapa menurut Anda penting bagi orang tua untuk terlibat begitu dalam memantau pergaulan anak-anak mereka. Oh iya, benar. Karena bagaimanapun pendidikan utama bagi seorang anak itu dimulai dari dalam keluarga. Karena bagaimana seorang atau orang tua mendidik anak-anak, contohnya menjadi teladan bagi anak-anak, anak-anak akan meniru seperti demikian. Kenapa penting? Karena apa yang dilihat oleh anak-anak sedang dalam masa pertumbuhan mereka, itulah yang mereka bawa dan akan nampak dalam perilaku mereka ketika mereka remaja atau dewasa nanti. Dan saya kira peran orang tua ini harus benar-benar menyediakan waktu, sesibuk apapun orang tua harus menyediakan waktu untuk berkomunikasi, diskusi sama anak-anak. Contoh misalkan bagaimana hari ini di sekolah,
ya apa yang kamu rasakan. Kalau ada kendala, orang tua harus mampu juga memberikan solusi, memberikan masukan kepada anak. Oh, kamu harus bertindak seperti ini, kamu harus bertindak seperti ini, gitu. Dan kita tiba di pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara Anda memastikan anak-anak wali Anda atau anak-anak didik Anda tetap berada di lingkungan pergaulan yang baik dan aman? Ya, kita secara manusia kita terbatas ya, tetapi yang pasti bahwa kita, apalagi sekolah kita SMA Kristen Citra Bangsa, kita selalu menanamkan nilai-nilai Kristiani melalui ibadah, doa bersama di setiap pagi. Saya kira ini adalah salah satu upaya kita yang dapat kita lakukan untuk menolong anak-anak supaya mereka dekat dengan Tuhan. Ketika mereka dekat dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menuntun langkah mereka, sehingga dalam tindakan mereka, dalam pergaulan mereka tetap dalam koridor yang Tuhan kehendaki. Jadi yang pasti kita mendoakan, kita menasehati, kita sebagai orang tua di sekolah tentu kita juga memberikan keteladanan yang baik untuk mereka. Mungkin seperti itu sih. Baik pemirsa, sekian adalah wawancara bersama narasumber kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dari pemaparan para narasumber kita tadi, dapat kita simpulkan bahwa peran nilai-nilai keluarga dalam membentuk karakter seorang anak itu sangat penting. Sehingga orang tua diharapkan bisa menjadi tempat yang aman bagi anaknya untuk berbagi cerita ataupun menceritakan tentang pergaulannya tanpa mereka merasa dihakimi. Selain itu, orang tua pun harus bijak dalam mengawasi anak tanpa membuat mereka merasa terkekang ataupun tidak dipercaya. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Sampai bertemu di lain waktu.